Selamat pagi adik-adik. Dengar dulu. Kalau saya bilang gini, selamat pagi, baru bilang gini. Selamat pagi Pak. Kalau saya bilang gini, semangat pagi, baru jawab pagi luar biasa. Oke? Bisa. Oke. Selamat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Bagaimana, sudah siap mengikuti pembelajaran Pak hari ini? Sudah, Pak. Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah siap. Oke, kalau gitu. Sebelum kita mulai pembelajaran Pak hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin doa. Saya minta adik Jesse maju depan untuk pimpin doa. Sebelum doa, ya dulu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, satukan tangan siap berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami sekali-kali, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Terima kasih Adik Sisi, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pengen bertanya dulu. Pernahkah kalian mendengarkan berita dari orang lain? Pernah. Nah, apakah berita tersebut kalian langsung percaya atau tidak? Apakah kalian langsung percaya dengan berita tersebut? Tidak. Kadang percaya, kadang tidak. Oke. Kadang. Nah, adik-adik, itu yang kita akan bahas pada hari ini. Dengan tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, adik-adik dapat memberikan contoh kalimat fakta dan opini secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, adik-adik dapat membedakan mana kalimat fakta dan mana kalimat opini dengan baik dan benar. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, ada yang tahu apa itu kalimat fakta? Apa itu fakta? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa itu kata fakta? Arti lain kata fakta itu apa? Ya, coba. Fakta Benar-benar nyata. Apalagi ada lagi? Ya, coba. Benar-benar terjadi. Ada lagi? Dapat dibuktikan. Dapat dibuktikan. Ada lagi? Tidak ada hoax. Tidak ada hoax. Oke, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, kalimat fakta tadi benar-benar terjadi, ada buktinya, benar-benar ada kalimat yang nyata dapat dibuktikan. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu pengertian dari kalimat fakta? Coba, adik Ditri, coba. Menurut saya kalimat fakta itu kalimat yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, tepuk tangan untuk adik Ditri. Benar yang dikatakan oleh adik Ditri tadi, kalimat fakta itu adalah kalimat yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Oke?
Misalkan, adapun ciri-ciri dari kalimat fakta. Ciri-ciri dari kalimat fakta itu ada data atau angka. Maksudnya begini, misalkan ada sebuah kejadian, misalkan si adik Jelly ini menginformasikan kepada si Jessica. Nah, Jessica belum tentu percaya dengan kejadian tersebut. Maka si Jelly ini memberikan sebuah data berupa apa yang diberikan oleh adik Jelly ini berupa video supaya Jessica bisa menerima dan percaya dengan informasi yang disampaikan oleh adik Jelly. Pas screenshot ya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa Kak. Oke. Terus ciri-ciri yang kedua itu terjadi dalam kenyataan. Nah, sebuah peristiwa itu benar-benar nyata dan bisa dilihat oleh bisa dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Ya? Iya, Pak. Oke. Ciri-ciri yang ketiga itu bisa ditemukan dalam buku, berita, atau hasil penelitian. Nah, yang ciri-ciri yang terakhir itu menjawab pertanyaan apa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa, dan siapa. Misalnya begini, apa yang terjadi? Misalkan ada sebuah kejadian atau kecelakaan motor. Nah, di manakah kejadian itu terjadi? Misalkan di depan sekolah, ya. Terus kapan itu terjadi? Misalkan kejadian itu terjadi pada pagi hari. Terus mengapa itu terjadi? Itu terjadi karena mungkin remblong atau dia lagi ngantuk, ya. Terus siapa yang jatuh itu? Misalkan ada teman kita yang jatuh, misalkan si Ukur Dennis yang jatuh tadi, ya. Maksudnya fakta ini benar-benar terjadi atau benar-benar nyata, ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Terus yang lanjut, contoh informasi fakta. Contohnya, misalkan begini, 1 jam terdiri dari 60 menit. Nyata toh? Nyata. Ya. Terus yang kedua, terdapat 12 bulan dalam 1 tahun. Nyata toh? Nyata. Ya. Terus matahari terbit dari timur. Nyata. Yang terjadi, Iya. ya? Nyata. Terus bumi adalah planet ketiga dari Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari tata Surya. Terus contoh yang kelima itu adalah Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Benar. Ya, toh? Ya, Pak. Serta banyak yang pindah. Pindah ke pulau. Nah, sudah menerima tadi pengertian dari kalimat fakta dengan ciri-cirinya. Iya Pak. Iya Pak. Saya tanya lagi nanti, jawab ya. Iya Pak. Yang kedua kita bahas tentang apa itu kalimat opini. Ada yang tahu apa itu kalimat opini? Atau apa arti dari opini itu sendiri? Ada yang tahu? Ada Pak. Coba adik Erni. Kalimat yang berisi pendapat. Pendapat. Ada lagi? Coba. Belum diketahui kebenarannya. Belum kita ketahui kebenarannya. Ada lagi? Ada lagi? Tepuk salut dulu untuk adik Erni dengan adik Samin. Langsung salut. Ya, benar dikatakan oleh adik Erni dengan adik Dela tadi. Kalimat opini itu bersifat yang berkaitan dengan pandangan atau pendapat. Terus informasinya belum nyata, ya. Oke. Ada yang tahu apa itu pengertian dari opini itu sendiri? Kalimat opini tersebut. Saya tahu. Pak. Ya, coba adik adik Jelly, coba. Kalimat yang berisi pendapat atau perasaan seseorang yang belum terbukti kebenarannya. Oke. Beri wow untuk kasih BOP untuk adik Jelly. Kasih BOE, kasih
Apa itu kalimat opini? Jadi kalimat opini adalah kalimat yang berisi pendapat atau perasaan seseorang yang belum terbukti kebenarannya. Misalkan seseorang memberikan informasi kepada orang lain, namun dia tidak memiliki data atau maksudnya memberikan bukti kepada orang lain. Itu yang disebutkan dengan opini. Ya. Nah, adik-adik, ada fungsi dari kalimat opini ini. Yang pertama, menggunakan kata seperti menurut saya rasa, seharusnya, dan sebagainya. Maksudnya begini, kalimat opini ini seperti ini. Menurut saya, misalkan yang begini, menurut saya kamu harus mandi supaya harum, dan menurut saya kamu harus mandi supaya kamu bersih dan tidak ngantuk. Belum tentu kalimat tersebut belum tentu saya mandi harus bersih, belum tentu saya harus mandi supaya tidak ngantuk, ya. Bisa. Nah, ciri-ciri yang kedua tidak bisa dibuktikan. Nah, misalkan begini, si adik Stephen memiliki sebuah cerita, ya, cerita misalkan kejadian tadi dia pas datang ke sekolah terus dia melihat kejadian. Nah, dia menceritakan kepada teman-temannya di kelas supaya belum tentu teman-teman kelasnya menerima informasi tersebut. Kenapa? Karena adik Stephen belum memberikan bukti yang jelas berkaitan dengan kejadian yang dia lihat dia lihat di jalan sebelum dia datang ke sekolah, ya. Terus yang ketiga, sering dipengaruhi perasaan atau selera pribadi. Nah, ada pun contoh dari kalimat opini. Ini tadi, sepertinya sebentar sore hujan deras. Belum tentu toh sebentar sore itu ada hujan deras. Bisa jadi sebentar sore itu tidak ada hujan. Ya. Hujan, Pak. Biasanya hujan. Ya, belum tentu. Ya toh? Ya. Terus yang kedua, Ruteng adalah kota yang paling bersih. Kalian yakin nggak kota Ruteng itu kota yang paling bersih? Tidak, Pak. Ada yang bisa membuktikan? Ada? Tidak toh? Nah, belum tentu kota Ruteng itu terlihat bersih. Ada bagian Ruteng yang terlihat kotor, ya. Seperti di pasar. Ada yang pernah ke pasar? Ada pernah kalian ke pasar itu bersih? Tidak. Malu ikan, Kotor, sampah berserakan itu. Jadi kota Ruteng itu belum dikatakan kota yang paling bersih. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah Pak? Bisa? Oke, kalau sudah mengerti, saya minta kalian buat satu-satu kalimat fakta dan kalimat opini. Nanti saya tunjuk satu-satu. Sekarang. Anak sekolah. Saya tidak mau dengar alasan apa-apa. Saya minta satu-satu dari kalian memberikan contoh kalimat fakta dan kalimat opini. 5 menit. Ambil pen, Pak. Sudah Pak. Oke. Adik Nadia, coba berikanlah salah satu contoh kalimat fakta. Saya kuliah di Indra. Saya Pak. ada yang bisa bantu dia? Saya Pak. Saya Pak. Siapa yang belum terjadi ya? Adik Ucin, coba. Halo Pak. Iya Pak, kalimat fakta. Saya beragama Katolik. Iya, tepuk tangan dulu. Benar toh? Nyata toh? Dia agama
baik. Terus adik Nako ya dulu. Laki-laki di kelas ini ada 5, ada 4. Ada 4. Benar? Benar. Itu nyata toh? Iya. Terus adik Erni. Kalimat fakta contohnya, matahari itu benar di barat. Ya? Matahari itu benar di barat. Benar. Matahari itu terbenam di barat. Ya, adik Jeli. Saya adalah perempuan. Iya, benar sekali. Dia adalah perempuan. Benar itu dia perempuan. Ya, coba. Ini tadi kalimat fakta. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat opini? Ada yang bisa? Sudah kita dong dengar apa yang Pak jelaskan tadi materinya dengan contoh-contohnya tuh? Siapa? Ya, coba. Sebentar sore akan turun hujan. Sebentar sore akan datang turun hujan. Benar? Benar? Ya? Ya, itu adalah kalimat contoh opini. Tentu sebentar sore datang hujan. Ya, ada yang lain? Apa lagi? Adik, dekat ini tadi. Saya rasa dia tadi angkat tangan. Ya, ada. Maksudnya bukti. Ada buktinya. Hari ini cuacanya sangat panas. Ya, belum tentu toh. Benar, cuacanya belum tentu Pak. Ada yang merasakan kedinginan, ada yang merasakan kepanasan. Mungkin dia merasakan kepanasan, tapi kita yang lain merasakan kedinginan. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri ya. Ternyata kalian hebat-hebat semua. Mantap. Oke, sebelum lanjut, coba perhatikan gambar di dalam ini. Coba perhatikan. Satu orang baca. Siapa yang belum tadi? Siapa yang belum tadi? Siapa ya? Erna. Coba. Dua Erna kan? Erna Manul. Erna Manul. Ya, Erna Manul dulu. Aku berlari-lari bersama temanku. Aku tidak melihat ada batu di depan. Aku terjatuh dan sikuku membentur waktu itu. Sekarang aku sakit sekali sepertinya dalam kepala. Oke, menurut adik-adik, apakah kalimat ini fakta atau opini? Setelah kalian melihat gambar ini yang samping itu, terus apakah kalian kalimat dalam ini fakta atau opini? Siapa yang mengatakan fakta? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Terus mengapa kalian mengatakan kalimat di dalam adalah fakta? Karena saya Angkat tangan. Ya. Karena sesuai dengan gambarnya, Pak. Karena sesuai dengan gambar. Gambarnya apa? Karena kami tidak mengenalnya. Fakta. Ya. Tepuk tangan dulu untuk adik. Siapa namanya? Yani. Terus yang ini juga. Siapa yang coba satu orang baca? Adik kucing baca. Mataku yang sebelah kiri merah dan gantam. Oke. Sebaiknya kalian tidak memandangku agar tidak ketularan. Oke. Menurut kalian, menurut adik-adik sekalian, apakah kedua kalimat di dalam ini fakta atau opini? Ya. Siapa yang mengatakan kedua-duanya fakta dan siapa yang mengatakan kedua-duanya opini dan siapa yang mengatakan di antara 1 dan 2 itu ada kalimat fakta dan ada kalimat opini? Saya berkata. Oke, coba adik kiri. Menurut saya yang pertama itu fakta. Mataku yang sebelah kiri merah dan gatal. Terus? Dan kedua sebaiknya kalian tidak memandangku akan tidak ketularan. Belum tentu kalau kita tapi itu opini. Iya. Ada yang pendapat lain? Sama-sama. Ya, oke. Ternyata kalian sudah bisa membedakan mana kalimat fakta dan mana kalimat opini. Ya. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Kalau sudah dimengerti, ini ada kalian duduk dalam kelompok dulu. Oke, kalau sudah kerjakan ini lembar kerja ya. Nanti di satu-satu nanti dipresentasikan di depan ya. Oke.
Sudah? Sudah, Pak. Oke, saya minta dua orang perwakilan dari kelompok. Kelompok satu dulu lah, silakan. Yang lain kan? Yuk. Setelah teman kelompok nanti membacakan hasil kerja kelompoknya teman-teman yang lain, apakah jawaban mereka benar atau belum ya? Oke, silakan. Teman-teman, kami akan membacakan hasil kerja kami. Yang pertama itu membedakan fakta dan opini. Yang pertama, matahari itu terbit dari timur. Menurut kami itu fakta. Yang kedua, nasi goreng adalah makanan terenak di dunia. Menurut kami itu opini. Nomor tiga, Indonesia memiliki banyak pulau. Menurut kami itu fakta. Dan nomor empat, menonton film lebih menyenangkan daripada membaca buku. Menurut kami itu adalah opini. Terus menulis kalimat. Jadi ini kalimat yang akan buat. Yang pertama itu kalimat fakta. Kami adalah siswa kelas 4B. Yang kedua kalimat opini yaitu sebentar sore hujan deras. Bagaimana? Apakah jawaban mereka sesuai? Sesuai Pak. Tepuk tangan dulu untuk nomor satu. Oke. Adik-adik, ternyata kalian kita semua ya bisa membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita yel-yel dulu ya. Oke? Kita yel-yel dulu ya. Ya, Pak. Oke. Kita minta adik Deba dulu. Adik Deba maju ke depan untuk memimpin yel-yel. Yuda, Simon, Ari, hati-hati gunakan tanganmu. Ini saya kan lima. Satu, dua, tiga. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Baik hati-hati gunakan mulutmu. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak dengan contoh-contohnya, ada yang bisa membedakan, ada yang bisa menyimpulkan kalimat fakta dan opini tadi. Oke, adik Nitri coba kamu simpulkan materi yang kita jelaskan tadi. Menurut saya kesimpulan materi bisa dilihat di mana fakta itu tadi kejadian yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini itu tadi pendapat atau pandangan seseorang terhadap suatu kejadian. Oke, tepuk tangan dulu untuk adik Nitri. Oke, ada yang lain yang bisa menyimpulkan materi ini? Ada yang bisa? Oke, kalau itu kita menyimpulkan sama-sama. Benar yang dikatakan oleh Arif Fitri tadi, kesimpulan dari materi ini adalah kalimat fakta itu adalah
benar-benar terjadi. Bisa dibuktikan kebenarannya. Bersifat kita bisa memberikan sebuah dokumennya, datanya bersifat dengan angka. Terus kalimat opini itu sebuah perasaan kita, sebuah pendapat kita, ya. Oke. Dari saya begini, untuk adik-adik sekalian, kalau ada di rumah atau di daerah tempat tinggal kita ada yang memberikan informasi, jangan dulu percaya. Sebelum kalian terima buktinya atau sebelum kalian mendapatkan sebuah buktinya, jangan dulu percaya. Siapa tahu cerita yang diceritakan oleh tersebut belum tentu ada atau belum tentu terjadi itu sebuah kejadian. Aku mengomel, senget gosip datu tepat. Asik senget, belum tentu gosip datu asik itu benar, asik harus mengomel, belum percaya lebih kejadian itu, harus semangat bukti lebih, Dengar gak? Oke. Kalau itu pesan moral untuk kalian. Kalau sampai di rumah, jangan langsung percaya dengan sebuah cerita dari orang. Ya, sekalian cari dulu, apakah cerita itu terjadi atau belum terjadi. Ya, kalau cerita dari saya kan sesuai nyata, sudah kalian lihat itu benar dan terjadi dan nyata. Oke. Sekarang sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya diri kita didekatkan dengan Tuhan. Oke, Tuhan selalu melindungi kita dimanapun, kapanpun, dan sampai kapanpun. Ya, oke, silakan berdiri semua. Silakan berdiri. Rama, Fen, Samir, Banul, Ukut, Yani, silakan berdiri. Ya. Saya minta adik-adik kalian untuk memimpin doa. Saksi ruangannya, ambil ucin. Sampai selama